Meskipun saya susah, mau tetap setia menderita dalam dunia. Saya mau. Hari ini di minggu ketiga bulan September tahun 2023, ketong baku dapalai dalam kasih Tuhan yang menghimpunkan Bapak Ibu, Saudara dan Beta dalam kebaktian ini. Rasanya waktu ini dia berjalan sangat cepat dan tinggal 1 minggu lagi ketong akan mengakhiri bulan September. Kenyataan waktu Bapak Ibu Saudara yang terus berputar dengan cepat ini lalu mewajibkan Bapak Ibu Saudara dan Beta ketong semua untuk terus siuman menggunakan dan mengisi waktu hidup ini dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang berguna. Itu yang juga selalu ada dan terus dilakukan oleh gereja ini. Dan Beta sangat meyakini juga bahwa Bapak Ibu ketong semua akan ada dan melakukan dalam ketumpung kehidupan. Salah satu hal baik yang harus ketong terus hadirkan dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang aman dan tentram. Dan itulah arahan tema pemberitaan minggu di bulan September minggu ketiga ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara dan Beta selalu ada dan mendambakan kehidupan yang aman dan tentram, tanpa kesulitan, tanpa tantangan dan juga tanpa pencobaan. Tetapi realita yang ada dan kita hadapi tidak demikian. Bapak Ibu saudara-saudara dan Beta sedang ada dan menghadapi banyak tantangan dan banyak persoalan-persoalan hidup. Ada pencobaan yang harus kita lalui, baik itu kesulitan ataupun penderitaan. Banyak orang merasa khawatir menjalani hari esok. Banyak juga anak-anak muda yang pesimis menghadapi hari esok yang serba tidak pasti seiring dengan semakin berkembangnya kecerdasan buatan IT, kecerdasan buatan robot, dan sebagainya yang menggantikan peran manusia dalam berbagai bidang pekerjaan. Bapak Ibu, tahun-tahun depan juga mungkin saja Bapak Ibu ketemu sampai bekerja tapi robot yang bekerja. Dan itu juga akan terjadi dalam ketumpung kehidupan sebagai manusia. Ada juga ancaman krisis ekonomi dengan kekeringan di berbagai tempat yang menyebabkan gagal panen. Kondisi cuaca yang ekstrim turut menyebabkan bencana dan musibah di mana-mana. Ancaman berbagai penyakit dan termasuk HIV/AIDS. Dia ada dan terus meningkat dan sebagainya. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara realitas yang Bapak Ibu saudara-saudara dan Beta hadapi dan juga gereja sedang berada di dalam situasi manusia dan alam seperti demikian. Karena itu tema pemberitaan yang diturunkan oleh LPCGPM bagi kita semua yaitu menghadirkan kehidupan yang aman dan tentram. Mungkin akan sulit untuk itu lakukan. Tetapi bahwa panggilan iman Bapak Ibu saudara-saudara dan Beta sebagai orang percaya mewajibkan Bapak Ibu saudara-saudara dan Beta untuk terus menghadirkan kehidupan yang aman dan tentram itu di tengah situasi dan tantangan yang telah membuat banyak orang frustasi
dan pesimis sekarang ini. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara jemaat, bagaimana caranya supaya kita dapat menghadirkan kehidupan yang aman dan tentram itu? Beta mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Yang di dalamnya berbicara bagi kita tentang janji-janji pemulihan dari Allah kepada umat pilihannya yang sedang menderita karena pembuangan di Babel. Firman Tuhan ini berisi janji pemulihan ini datang kepada Nabi Yeremia ketika ia sedang dipenjarakan di pelataran penjagaan di Yerusalem. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, untuk lebih memahami bagian Alkitab ini, mari kita melihat dari dua sudut pandang manusia. Yaitu yang pertama, dari sudut pandang umat yang sedang menderita dan tidak punya harapan. Dan yang kedua dari sudut pandang Yeremia sendiri. Dari sudut pandang umat kita dapati dalam ayat 1 bagian A di situ ditulis, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya. Ini berarti Allah sudah pernah menyampaikan firman tentang pemulihan umatnya ini. Dan Allah kembali mengulangi firman-Nya melalui Nabi Yeremia. Pertanyaan sederhana bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan Bita. Mengapa Allah harus mengulangi firman-Nya ini lagi kepada umat? Ternyata karena umat mulai meragukan janji-janji Tuhan kepada mereka. Bagi umat yang mengalami pembuangan di Babel, janji Allah untuk memulihkan keadaan Yerusalem yang sudah menjadi puing-puing reruntuhan serta memberikan kemakmuran ekonomi bagi umat yang terusir dari tanahnya sendiri adalah sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Umat memang sudah hilang pengharapan. Mereka menderita dan mereka menjadi manusia yang tidak lagi dihargai hak-haknya sebagai manusia. Mereka kenyang dengan air mata di pembuangan. Keadaan inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang membuat umat menjadi frustrasi, yang membuat umat menjadi pesimis memandang masa depan dan mulai meragukan pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Inilah situasi real yang sedang dihadapi umat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sudut pandang Nabi Yeremia sendiri. Yeremia dia terkenal sebagai nabi yang sangat gigih memperjuangkan kebenaran dan pembaruan hidup bagi umat. Yeremia bernubuat tentang perbuatan dosa umat dan pemimpin yang sudah jauh dari Tuhan. Namun baik raja maupun umat tidak mau untuk mendengarkannya. Raja Sedekia justru memenjarakan Yeremia karena Yeremia mengkritik Sedekia. Namun apakah karena tantangan seberat itu lalu membuat Yeremia takut dan menyerah? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan dalam penjara pun Tuhan Allah masih menjumpai Yeremia untuk menguatkan Yeremia. Dan terus aja dalam kekuatan iman umat dalam kondisi keterpurukan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
berdasarkan gambaran tentang keadaan umat yang frustrasi dan pesimis, serta meragukan janji-janji Tuhan pada satu pihak, dan tanggung jawab Yeremia untuk membawa kembali umat kepada pertobatan dan pembaruan hidup, maka disampaikan janji-janji Allah bagi pemulihan hidup. Yeremia dia menegaskan bahwa janji-janji Tuhan itu selalu pasti ditepati. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Jadi umat dalam keadaan bagaimanapun harus tetap setia berpegang pada janji-janji Tuhan. Ketika umat mulai ragu dan goyah iman kepada Tuhan, janji Tuhan diperdengarkan kembali. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa mereka kini sedang menderita, itu karena kesalahan mereka sendiri yang telah berdosa terhadap Tuhan. Namun penderitaan di Babel yang mereka alami, itu adalah cara Tuhan mendidik mereka untuk kembali setia kepada Tuhan. Penderitaan memang sansana Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun penderitaan bisa juga mendatangkan berkat dan kebahagiaan. Karena itu hal pertama yang Tuhan tuntut dari umat adalah berserulah kepadanya dalam ayat 2. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan, datanglah selalu kepada Tuhan di dalam doa. Jika umat semakin jauh dari Tuhan, kehidupan justru semakin hancur. Doa adalah tanda kebergantungan hidup manusia kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong dan penyelamat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, umat diminta untuk membarui hidup. Pembaruan hidup itu harus dimulai dari pembaruan batin, pembaruan hati, dan juga pembaruan jiwa. Membarui relasi atau hubungan dengan Tuhan karena sudah meragukan Tuhan dan kuasa-Nya. Keraguan terhadap Tuhan membuat tidak tahan uji dan akhirnya pasrah atau menyerah. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berjanji akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran melalui segala usaha dan kerja yang mereka lakukan. Dompo ekonomi dipulihkan. Jadi setelah umat berseru dengan sungguh dalam doa kepada Tuhan, lalu Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa mereka, maka semua usaha dan kerja mereka akan diberkati Tuhan, sehingga mereka akan menikmati hidup yang tentram, mereka akan menikmati hidup yang aman, dan mereka akan menikmati hidup yang sejahtera. Dalam ayat 9-13 dari bagian Alkitab yang tadi dibaca dan kita dengar bersama. Janji pemulihan Tuhan untuk menghadirkan kehidupan yang aman dan tentram itu kita tahu telah digenapi ketika umat pilihan Allah kembali pulang dari pembuangan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Beta memang berada dalam kondisi pembuangan seperti yang dialami oleh umat Israel. Namun sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara dan Beta juga bergumul dengan persoalan-persoalan hidup yang berat, penderitaan, dan ancaman karena berbagai krisis yang melanda dunia ini. Ekonomi yang cukup memenuhi kebutuhan hidup, penderitaan yang berkepanjangan, atau malah terpuruk dalam perbuatan keji dan dosa. Dalam kondisi seperti begini, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara dan Beta mulai meragukan janji pemeliharaan Tuhan. Maka firman Tuhan ini hendak memberikan keteguhan hati iman kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan Beta bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keadaan seperti apapun kehidupan kita, pegang selalu janji Tuhan. Setiap orang yang mengetuk pintu, pasti Tuhan akan membuka pintu itu. Bertekunlah dalam doa dan berharap akan campur tangan Tuhan. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah berserulah kepada Tuhan dalam doa-doa kita yang sungguh. Keterpurukan dalam hidup ini bisa saja dialami oleh siapapun, baik oleh pribadi, baik oleh keluarga, baik oleh jemaat dan gereja, bahkan seisi dunia. Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara dan Bita, harus ada dan patut mengoreksi diri. Katong koreksi katong pun diri. Jangan-jangan semua yang terjadi sebagai akibat dari dosa dan kejahatan ketong terhadap Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan dan memberi diri kepada Tuhan untuk ditahirkan dari dosa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa itu selalu menjadi penghalang utama bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka janganlah membiarkan diri terus dikuasai dosa dan kejahatan. Bertobatlah. Satu kali lagi Bapak Ibu Beta bilang, bertobatlah. Kalau ketong berdoa dengan sungguh-sungguh dan ketong membarui ketong pun hidup, maka ketong pun masa depan yang aman dan tentram itu ketong akan nikmati dalam kehidupan ini. Karena ketong dijamin penuh oleh Tuhan yang adalah sumber hidup dan sumber berkat itu sendiri. Sebagai gereja, khususnya para pelayan, Bapak Ibu Saudara-saudara dan Beta diingatkan bahwa banyak umat kita yang sedang menjalani hidup ini dengan banyak masalah dan banyak beban. Marilah kita meneladani Nabi Yeremia yang tidak pernah menyerah. Meneladani Nabi Yeremia yang selalu bersabar. Bahkan di dalam penjara sekalipun tetap mau menguatkan dan melayani umat. Mengingatkan umat untuk terus bekerja demi kelanjutan hidup ini. Tuhan masih memberi kesempatan kita menikmati berkat-berkat-Nya dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Meskipun kita tidak mengetahui akan keadaan di masa mendatang. Tetapi realitas yang sedang terjadi sekarang ini mewajibkan Bapak Ibu Saudara-saudara dan Bita untuk terus ada dan bekerja keras. Karena itu, marilah ketong melakukan ketumpul kewajiban semua dalam tuntunan kuasa Roh Tuhan. Sehingga ketumpul seluruh kerja dan ketumpul seluruh pelayanan, ya itu selalu ada dan diberkati demi menghadirkan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Pelayanan ketong menjadi terpuji, ternama, terhormat bagi Tuhan dan bagi umat yang dipercayakan Tuhan untuk ketong layani. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara ketong semua dalam seluruh hari-hari hidup ini, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang dilakukan di setiap waktu. Amin.